bagian ini atau komponen ini sangat vital ya, karena dia yang mengatur waktu dari pengapian pada busi ya. Ini di depan nanti ada busi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini kita akan melakukan atau menentukan ya posisi dari komponen kelistrikan pada Honda Supra X 125 karburator ya. Nah, ini masih karburator. Nah, untuk posisi ini diketahui dulu biar kita tidak kebingungan. Bagaimana nanti kalau ngeceknya posisinya aja nggak tahu gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman atau sobat semuanya yang masih belum tahu atau masih bingung ya letaknya di mana komponen kelistrikan tersebut. Nah, kita bahas dulu yang bagian kanan belakang ya. Nah, ini bagian kanan belakang ya. Nah, di bagian kanan untuk part atau komponen itu tidak ada ya. Cuman yang ada ini ada soket di sini. Ini antara box. Ada box antara sok yang kanan ya. Itu soket dari pelampung ya, pelampung minyak di tangki sini. Kayak gitu. Nanti kalau terjadi masalah ya, itu tidak ada pembacaan pada odometernya, itu minyaknya nggak kebaca ya. Berapa jumlahnya nanti bisa dicek di sini ya. Mungkin ada soketnya longgar atau sudah berjamur ya. Nah, itu ya untuk yang ada posisi kanan belakang. Nah, kita geser ke posisi tengah ya, sebelah kanan atau bagian atas ya, tengah. Nah, di sini ini cukup banyak ya bagian tengah. Nah, di bagian tengah itu yang pertama ya, di sini ini ya yang bulat kayak gini, itu adalah motor starter ya. Jadi motor starternya di sini. Terus ada di sini kabel massa dari motor starter ya. Terus ini kabel api atau kabel arusnya itu dari baterai. Nah, di sini ya. Jadi kalau ada permasalahan bisa dicek langsung di bagian ini ya. Kalau seandainya motor starternya tidak bekerja ya atau tidak hidup. Jadi motor starternya. Terus ke sini ya. Nah, di sini ini ada soket dari motor starter ya ke aki gitu. Nah, jadi kalau ada masalah ini dari relay juga ya. Jadi arus yang dialirkan tuh dari relay ke aki gitu ya. Atau dari aki ke relay dan ke soket ini gitu, baru ke motor starter. Jadi kalau seandainya motor starternya nggak hidup, bisa juga soketnya longgar atau sudah berjamur. Nah, itu yang bagian sini. Nah, ini yang paling vital ya. Ini ada komponen kelistrikan yang paling vital, itu di sini digabung ya, 2 buah. Yang bagian depan kelihatan ya teman, sobat semua ya. Bagian depan ada soket, terus bagian belakang juga ada ya. Nah, bagian depan itu adalah soket dari kiprok ya atau regulator. Nah, soket ini pasang ke kiproknya di sini ya. Jadi dia sepaket nih, dibawa sama housing atau dari rumahnya ini ya, ini sepaket. Cuman yang belakang itu HDI itu dia misah, nanti bisa lepas ya. Nah, untuk kiprok itu nanti dia sebagai penyearah ya dari arus yang dihasilkan atau yang dibangkitkan oleh generator ya, atau spool ya bahasa kitanya gitu. Nanti diarahkan dulu di sini. Nah, itu ya fungsinya kiprok atau regulator gitu. Terus di bagian belakang itu ada CDI ya atau kapasitor discharge ignition ya. Nah, bagian ini atau komponen ini sangat vital ya, karena dia yang mengatur waktu dari pengapian pada busi ya. Ini di depan nanti ada busi ya. Nah, dia yang mengatur itu posisi putaran idle, putaran menengah, dan putaran tinggi. Jadi dia yang mengatur ya untuk saat percikan api busi gitu. Nah, itu ya untuk CDI atau kapasitor discharge ignition. Kita pindah ke bagian depan bawah ya. Nah, untuk bagian depan di sini itu ada busi ya. Ini ada busi. Nah, dia busi mungkin sobat tidak asing lagi, ini sebagai pemercik api ya. Nanti busi itu merubah arus tegangan tinggi menjadi percikan api ya. Nah, dia akan membakar campuran bahan bakar dan udara gitu. Nah, itu busi, jadi udah nggak aneh lagi ya. Nah, terus bagian atas di sini ya, ini ada kabel. Ini kabel ya. Kelihatan ya di dekatnya nih sobat. Nah, ini ya, ini ada kabel ya, kabel 2 buah ya. Ini komponen kelistrikan itu disebut TTS ya, atau throttle position itu ya. Jadi kayak sensor posisi throttle. Jadi dia bekerja itu ketika putaran dari mesin itu putaran tinggi ya. Jadi membaca posisi throttle terbuka ketika putaran tinggi gitu. Nanti dia akan menghubungkan ke CDI, lalu akan memajukan saat pengapian ya. Nah, itu dia kerja di sini ya, ngatur saat pengapiannya dimajukan. Yang bekerja TTS ini ya, atau bilang sensor TTS gitu. Nah, kita pindah ke bagian depan atas ya.
Nah, bagian depan atas itu di sini ada poin juga ya. Bagian depan atas yang poin paling depan ya, itu ada klaksonnya ya, atau horn itu. Jadi di sini ada 2 buah kabel ya. Nah, itu ada kabel yang positif dan negatifnya. Jadi kalau klaksonnya nggak berbunyi, yang bisa dicek kabel ini goyang atau terlepas atau terjadi jamur ya. Nah, ini untuk klakson ya. Terus di sini yang di atas juga, di depan atas ya. Terus yang ini ya, di mungkin yang sobat nggak asing lagi, ini kunci kontak ya. Jadi dia kabelnya 2 buah ya. Nah, ini ya 2 buah kabelnya. Di soketnya di sini gitu. Untuk kunci kontak itu sobat juga tahu juga, jadi mutus dan hubungkan arus ke sistem kelistrikan ya. Terus ke bagian atas sekali ya, itu bagian di bawah letak di speedometernya ya. Nah, ini ada kotak hitam, itu plaser dari lampu sen ya, atau sebagai pengedip ketika lampu sen dihidupkan. Nah, ini dia kalau seandainya lampu sen kita itu nggak ngedip atau nggak hidup, bisa jadi salah satunya masalah di sini, bisa jadi rusak atau ada soketnya yang terlepas atau jamur ya. Nah, itu untuk plaser ya. Oke, kita pindah ke bagian kiri tengah. Nah, untuk di bagian kiri tengah di sini ada komponen koil ya. Koil ini sebagai pembangkit tegangan tinggi ya, yang akan disalurkan ke busi. Jadi ini yang sebagai pembangkit tegangan tingginya. Jadi kalau businya nggak mengecilkan api, bisa jadi salah satunya penyebabnya di koil ini yang bermasalah ya. Nah, itu dia koil ya. Terus di sini ada soket ya. Nah, ini soketnya ada tiga rangkap ya. Jadi ini ada satu yang bagian belakang. Nah, di sini adalah untuk sensor kecepatan roda ya. Jadi untuk speedo itu bergerak kecepatannya dari 0 sampai naik itu ya. Nah, itu yang baca di sini ya. Jadi kalau soketnya itu tidak pas atau tidak tidak cocok, maksudnya tidak kuat ya, itu akan tidak terbaca gitu aliran dari arusnya, atau mungkin juga sensornya sudah bermasalah ya. Jadi ini adalah sensor kecepatan dan soketnya yang biru ini ya, hijaunya ya. Terus di sini ada lagi soketnya. Ini soket yang kabelnya 3. Nah, yang kabelnya 3 itu adalah soket untuk spool ya. Nah, spool atau generator pengisian gitu. Nah, ini ada 3 buah soketnya. Soketnya 1 ya, cuma kabelnya 3 buah gitu. Yang warna putih ini ya, yang dari spool atau generator ya. Terus di sini ada soket lagi ya, yang warna hitam. Kabelnya banyak ya. Ada kabelnya berapa nih? Ada kabelnya 5 buah ya. Nah, kabel yang 5 buah, ini ada 5 buah ya. Itu untuk gigi percepatan ya. Jadi giginya dari 1, 2, 3, 4 lalu ke netral ya. Jadi soketnya di sini ya warna hitam. Jadi seandainya nggak terbaca, jadi soketnya ini bermasalah ya. Nah, itu. Nah, ini itu ya komponen yang bagian kiri tengah ya. Terus untuk di belakang kanan, jadi untuk belakang kanan itu komponen keserikan nggak ada ya. Nah, jadi nggak ada komponen keserikan. Cuman untuk komponen serikan soket lampu belakang ini ya, ini ada di sini. Nah, di situ ya, itu soket lampu belakangnya ya. Jadi kalau kita lepas lampu, itu soketnya bisa dilepas di situ. Jadi kalau lampunya nggak hidup, jadi soket juga bermasalah di situ ya. Nah, untuk komponen keserikan dari Honda Supra X 125 karburator, mungkin itu ya yang ada, bisa kita lihat di bagian kiri dan kanan. Nah, yang paling penting itu ada juga di bagian tengah ya, di sini. Nah, ini mungkin sobat juga sudah nggak asing lagi. Di sini ada aki ya, atau baterai. Nah, sebagai penyimpan arus sementara ya. Terus di sampingnya yang sebelah kanan ini ada kotak ya, kayak gini. Itu adalah relay starter ya. Nah, relay starter nih ya. Jadi kalau starternya nggak berfungsi ya, bisa jadi relaynya ini bermasalah kayak gitu. Terus di samping kirinya ini ada kotak ya, kotak putih kayak gitu. Nah, terus di sini coba kita buka ya. Nah, di sini itu ada sekring atau fuse ya. Jadi sebagai pengaman komponen dari kelistrikan. Jadi seandainya terjadi konslet atau arus pendek ya, itu yang putus di sini ya. Jadi tidak membebankan atau merusak dari aki atau kabel-kabel yang lain. Jadi silakan dicek ya, seandainya speedo kita tidak hidup ya lampunya satupun, bisa dicek di komponen kelistrikan yang ini ya, sekring. Jadi mungkin sekringnya putus ya. Nah, itu ya yang ada di dalam box bagasinya. Jadi itu ya semua komponen dari Honda Supra X 125 untuk komponen kelistrikannya ya.
Jadi seperti itu dimakan dulu. Komponen kelistrikannya itu semuanya. Jadi sekian ya, kita cukupkan video ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.